Apa kabar teman? Setelah terjadi kekisruhan di mana-mana dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia di Tangerang Selatan ketika antri gas LPG 3 kg bersubsidi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan gas melon, Presiden Prabowo Subianto membuat kebijakan untuk memperbolehkan kembali pengecer menjual gas melon. Kita sangat menyayangkan kebijakan itu diambil cukup terlambat karena sudah terjadi sejak tanggal 1 Februari dan menimbulkan berbagai macam kekacauan. Kebijakan pelarangan pengecer menjual gas melon yang diberlakukan mulai 1 Februari 2025 dimulai ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa selama ini gas bersubsidi, gas melon tadi, dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, ada laporan bahwa gas LPG 3 kg tersebut banyak yang disalahgunakan, dioplos kemudian dijual ke industri, dan lain-lain. Ini kan lagu lama, lagu yang sudah berulang kali diputar hingga akhirnya kita nggak percaya, kita kaget, kita heran, kita takjub ketika mendengar ada pejabat yang membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi gas LPG tidak boleh dijual di tingkat pengecer untuk menyenangkan masyarakat supaya harganya tetap sesuai HET yakni 19.000 per tabung. Kenapa sebelum membuat kebijakan tidak melakukan survei secara cermat? Berapa banyak sih pangkalan di sekitar kita? Di Jakarta mungkin di setiap kecamatan ya ada pangkalan, bisa 1-2 pangkalan. Tapi bayangkan di daerah, tidak di setiap kota kecamatan ada pangkalan gas. Mungkin dia harus mendapatkan gas ke tempat yang lebih jauh sehingga biayanya jauh di atas harga gas ketika dia beli di pengecer. Misalkan begini, kita beli di pengecer seharga 25.000 tuh, atau naik 6.000 dibanding HET, karena kan pengecer butuh keuntungan. Kemudian ya biasalah dalam bisnis kan nggak mungkin nggak ada keuntungan kan. Lalu pemerintah menganggap harga itu terlalu tinggi sehingga kemudian akan dikembalikan kepada pangkalan. Dengan beli di pangkalan maka harganya bisa sesuai HET. Mari kita bayangkan jaraknya dulu. Banyak rumah yang jaraknya ke pangkalan itu, terutama di daerah-daerah ya, itu mungkin bisa sampai 10 kilo, bisa sampai 15 km, sehingga membutuhkan biaya yang lebih dari Rp6.000. Kemudian harus antri ini berjam-jam, yang sampai ada yang meninggal itu karena antri terlalu lama. Ya kan, karena pangkalannya cuma 1 atau 2 di sebuah kecamatan, maka ketika semua orang datang ke tempat itu, ke titik yang sama, otomatis terjadi antrian panjang. Yang kedua, yang ketiga, jika kebutuhannya malam, yang masak malam hari, gasnya habis, apa kemudian harus lari ke pangkalan yang jaraknya 10-15 km, dan belum tentu juga pangkalan itu buka di malam hari. Sementara untuk beli 2 tabung kan tidak boleh, kan pembelian gas bersubsidi harus menggunakan KTP, dan 1 KTP 1 tabung. Artinya tidak ada stok kan. Pada saat malam-malam lagi masak gitu, lagi goreng tempe, gasnya habis, mau apa? Kembali ke kayu bakar. Seperti dulu kan ketika terjadi kelangkaan minyak goreng, lalu ada pejabat, ada elit partai yang ngomong, kenapa nggak pakai direbus katanya. Dulu kita biasa rebus dan sebagainya. Ya nggak nyambung, memang udah nggak nyambung. Jika memang bisa direbus, masyarakat nggak perlu diajarin, pasti sudah direbus. Tetapi kan ada bahan makanan yang memang tidak bisa direbus, harus digoreng. Ya contoh sederhananya kan kerupuk. Memang kerupuk harus direbus. Sama dengan seperti sekarang,
nanti ada yang nyolot, buzzer nyolot, kenapa nggak pakai kayu bakar gitu. Emang semudah itu mencari kayu bakar? Orang ambil ranting saja di daerah hutan bisa kena pasar. Kondisinya udah berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu mungkin bisa nyari kayu bakar ke hutan. Sekarang ngambil ranting saja bisa kena kasus. Jadi kita sangat menyayangkan terbitnya larangan pengecer menjual gas melon yang diterbitkan oleh Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Alih-alih menggunakan narasi bahwa kebijakannya untuk kebaikan masyarakat, lebih baik terus terang bahwa pemerintah ingin mengurangi subsidi gas 3 kilo. Mengapa kita berpikiran begitu? Faktanya pengecer masih boleh menjual gas non subsidi, bahkan gas 3 kg yang tidak bersubsidi, yang berwarna pink itu. Jadi pengecer masih bisa menjual gas ukuran 3 kg yang warna pink, yang tidak subsidi. Demikian juga gas ukuran 5 kilo dan 12 kilo. Kalau memang kebijakannya ingin biar terkontrol harganya, ya semuanya di pangkalan. Tapi kalau hanya gas subsidi di pangkalan lainnya boleh di pengecer, kan menimbulkan tanda tanya. Ada apa gitu? Kita lebih percaya bahwa kebijakan itu untuk mendorong masyarakat menggunakan gas non subsidi. Karena pas sudah malam mau masak nggak ada gas kan, gasnya habis. Maka kemudian terpaksa kan beli di tempat yang dekat, ke pengecer yang non subsidi. Kita sangat yakin motif itu yang ada di balik kebijakan pelarangan pengecer menjual gas 3 kg. Mengapa tidak transparan saja? Kalau memang mau mengurangi subsidi, ya sampaikan. Bikin narasi-narasi yang itu kan. Subsidi supaya tepat kepada masyarakat. Subsidi untuk rakyat miskin dan sebagainya. Kan biasa menggunakan narasi-narasi itu dari pendahulunya kan. Narasi pembohongan. Nah faktanya pencabutan subsidi tidak pernah berkorelasi, tidak pernah dinikmati oleh masyarakat. Pencabutan subsidi pasti menyengsarakan masyarakat kecil. Jadi narasi yang mengatakan pencabutan subsidi karena subsidi dinikmati oleh orang kaya, sudahlah. Ada di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi begitu teman-teman, kita kepengen pemerintah membuat kebijakan tidak coba-coba. Jika memang mau menghilangkan subsidi, ya tidak masalah. Jangan karena takut tidak populis, partainya nanti jeblok suaranya, masyarakat marah, lalu membuat aturan yang apa yang ditulis, apa yang diomongkan tidak sesuai dengan realitanya. Itu yang sangat kita sayangkan. Semoga itu hanya asumsi. Semoga tidak benar begitu. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali pada isu-isu lain yang lebih panas.